Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Arum Ratnaningsih selaku dosen mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang teori sastra Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari saya sendiri Wahyu Setianingsih, Danar Taufik Wicaksono, Zahra Tonisa, dan Cahya Febri Aisyani. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Zahra Tonisa. Hakikat teori sastra. Karya sastra merupakan ungkapan batin seseorang melalui bahasa dengan cara penggambarannya yang merupakan titian terhadap kenyataan hidup, wawasan pengarang terhadap kenyataan kehidupan, imajinasi murni pengarang yang tidak berkaitan dengan kenyataan hidup atau rekaman peristiwa, atau dambaan intuisi pengarang, dan dapat pula sebagai campuran keduanya. Karya sastra sebagai potret kehidupan masyarakat dapat dinikmati, dipahami, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebuah karya sastra tercipta karena adanya pengalaman batin pengarang berupa peristiwa atau problem yang menarik sehingga muncul gagasan dan imajinasi yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Karya sastra memberi kenikmatan dan kesenangan. Karya sastra yang baik isinya bermanfaat dan cara pengungkapan bahasanya pun indah. Kita merasa tidak sia-sia membacanya. Karya sastra diciptakan pengarang tentu mempunyai maksud-maksud tertentu. Karya sastra tidak hanya untuk menghibur tetapi merupakan alat penyampaian wejangan-wejangan atau nasihat, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu cabang ilmu sastra yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Cabang ilmu sastra. Cabang ilmu sastra terdiri dari 3 macam, yaitu teori sastra. Teori sastra merupakan studi, prinsip, kategori, dan kriteria. Yang kedua, kritik sastra merupakan salah satu cabang ilmu sastra untuk menghakimi suatu karya sastra. Yang ketiga, ada sejarah sastra yang merupakan serangkaian sejarah perkembangan karya sastra seperti prosa dan puisi beserta teknik sastra untuk mengomunikasikan karya-karya tersebut. Yang ketiga, kajian ilmu sastra yang akan disampaikan oleh Kajian ilmu sastra. 1. Teori sastra. Kata teori sastra berasal dari 2 kata, yaitu kata teori dan kata sastra. Apakah teori dan apakah sastra? Merupakan pertanyaan yang di dalam ilmu sastra menimbulkan fenomena yang tidak mudah dijawab dengan begitu saja. Kedua kata tersebut berada pada 2 kategori kata yang berbeda. 2. Kritik sastra. Kritik sastra adalah bagian dari ilmu sastra. Istilah lain yang sering digunakan para pengkaji sastra untuk hal yang sama ialah telaah sastra, kajian sastra, analisis sastra, dan penelitian sastra. 3. Sejarah sastra. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Di dalamnya dipelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu. Para sastrawan yang mengisi arena sastra, puncak-puncak karya sastra yang menghiasi dunia sastra, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Dengan mempelajari sejarah sastra, kita dapat mengetahui perjalanan sastra dari waktu ke waktu sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Terima kasih. Dan yang keempat, ada jenis sastra yang akan disampaikan oleh Cahya. Sastra imajinasi. Sastra imajinasi adalah sastra yang berupa untuk menerangkan, menjelaskan, memahami, membuka pandangan baru, dan memberikan makna realitas kehidupan agar manusia lebih mengerti dan bersikap yang semestinya terhadap realitas kehidupan. Ciri karya sastra imajinasi adalah karya sastra tersebut lebih menonjolkan sifat khayali, menggunakan bahasa konotatif, dan memenuhi syarat-syarat estetika seni.
Syarat sastra non-imajinasi. Sastra non-imajinasi memiliki beberapa ciri yang mudah membedakan dengan sastra imajinasi. Setidaknya terdapat dua ciri yang berkenaan dengan sastra tersebut. Pertama, dalam karya sastra tersebut unsur faktualnya lebih menonjol daripada khayalannya. Kedua, bahasa yang digunakan cenderung denotatif dan kalaupun muncul kekonotatifan tersebut amat bergantung pada gaya penulisan yang dimiliki pengarang. Persamaannya baik sastra imajinasi maupun non-imajinasi, keduanya sama-sama memiliki estetika seni. Sastra non-imajinasi itu sendiri merupakan sastra yang lebih menonjolkan unsur faktualnya daripada daya khayalannya dan ditopang dengan menggunakan bahasa yang cenderung denotatif. Aliran sastra. 1. Aliran idealisme. Aliran yang menilai tinggi angan-angan atau iden dan cita-cita sebagai hasil perasaan daripada dunia nyata. 2. Aliran materialisme. Paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada. Aliran realisme. Usaha menampilkan subjek dalam suatu karya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari tanpa tambahan embel-embel atau interpretasi tertentu. Dan yang terakhir, aliran sastra yang akan disampaikan oleh saya. Aliran sastra. Aliran sastra terdiri dari 3 macam, yaitu pertama, aliran idealisme adalah aliran yang menilai tinggi angan-angan dan cita-cita sebagai hasil perasaan daripada dunia nyata. Yang kedua, ada aliran materialisme, yaitu paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada. Dan yang ketiga, aliran realisme, merupakan usaha yang menampilkan Dan yang ketiga, aliran realisme adalah usaha menampilkan subjek dalam suatu karya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari tanpa tambahan embel-embel atau interpretasi tertentu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.